Oke, dari pembahasan ini, gue ingin menjelaskan apa itu sistem admin kerja. Sebelum lanjut, kita ngopi dulu. Pernah nggak sih lo ingin bekerja di suatu perusahaan, tapi lo harus mengeluarkan uang yang nominalnya tidak kecil, besar gitu ya. Lo belum bekerja, tapi lo harus keluar uang sekian juta, bahkan puluhan juta seperti itu. Dan ini bukan satu atau dua kali kita bayar gitu ya. Hanya satu kali kita bayar dan kita bisa bekerja dengan kontrak tersebut seperti itu. Apakah ini akan menjadi budaya kita? Iya, udah dari lama gitu ya. Prosedur ini gitu. Gak ada uang, lo gak kerja gitu ya. Tapi nggak semua perusahaan seperti ini ya. Bahkan petinggi-petinggi perusahaan tersebut itu nggak tahu gitu ya sistem perekrutan para pekerja itu seperti ini. Oke, gua akan jelaskan. Kenapa? Ya ini udah menjadi budaya kita di sini gitu. Atau mungkin kita bisa menghilangkan budaya ini gitu ya. Gue berharap sih budaya-budaya seperti ini tuh nggak akan lama gitu ya. Mudah-mudahan cepat hilang gitu ya budaya-budaya seperti ini yang sistem admin kerja, biaya admin dan lain-lain itu hoax gitu ya guys. Itu nggak ada. Itu hanya akal-akalan orang dalam aja gitu, seperti HRD-nya gitu ya. Oke, dan gue akan menjelaskan seperti ini sistem kerjanya. Contoh lu pengen kerja di sini, lo otomatis ingin melamar dong, dan lo nggak tahu melamarnya cara apa. Dengan datang ke situ ya kita nggak akan mungkin, sapem juga pasti bilang nggak ada lowongan. Apa caranya? Kita akan mencari akamsi di situ, anak kampung situ, anak kampung sini gitu ya. Kita akan cari anak-anak kampung yang di situ, bagaimana cara melamar kerja di PT tersebut, lewat mana, entah lewat orang dalamnya seperti orang pemerintahan, atau mungkin orang asli situ, atau karang tarunanya gitu ya. Jadi seperti itu. Lalu, kita tertemu, kita sebut aja umum ini calo, namanya calo gitu ya. Kita sebut aja calo. Lalu kita mengobrol dengan dia, Mas, saya ingin bekerja di perusahaan tersebut, bagaimana prosesnya? Oke, si calo menjawab, oke lewat saya saja, bayar sekian juta, kamu akan diterima. Sesimpel itu. Nggak tanpa proses, tanpa tetek bengek harus kumpulin ini itu, proses seleksi, proses nilai, transip nilai, biodata, semuanya nggak ada selama kita punya duit gitu ya. Jadi itu sistemnya. Lalu kita bayar calo tersebut dengan nominal yang tidak kecil gitu ya. Kita bayar sekian juta, kita bayar ke calo. Nah, si calo ini akan menghubungi HRD-nya gitu ya. Dengan ini lamarannya, ini uangnya. Uangnya mereka bagi dua. Nggak bagi dua juga sih ya. Pasti si calo itu ya 30% dan HRD-nya 70% gitu. Lalu mereka nikmatin uang tersebut dan sekian sudah menerima uang Anda, lalulah HRD ini memanggil lu nih yang pelamar dengan lu bisa masuk kerja gitu. Dapat panggilan, lo datang, lo kerja, lo tanda tangan kontrak, selesai, kelar. Jadi bukan suatu budaya yang bisa dihilangkan gitu ya. Karena satu ya, karena kita juga yang nyari, kedua karena orang sananya juga yang salah. Jadi seperti itu. Jadi budaya-budaya seperti ini ya lahir dari kita sendiri gitu. Kita pengennya instan. Kita kan nggak tahu nih orang-orang lain berproses sana sini, naruh lamaran, email, kirim cipi sana sini, WhatsApp sana sini, ketipu sana sini, udah sering gitu ya. Dan singkatnya kita yang punya uang dengan mudahnya kita bertemu dengan HRD-nya langsung, kita bayar, kita kerja dan happy ending gitu, dan nggak ribet seperti kita contoh
kita ngelamar kerja murni, ya enggak semua perusahaan ini gitu ya, adanya administratif ini nggak ada. Sebenarnya semua perusahaan tuh nggak ada, emang akal-akalan dari sananya aja gitu. Lalu bagaimana yang ngelamar murni, prosesnya seperti apa? Jadi prosesnya itu ya rumit guys. Gue udah ngalamin rumit. Bahkan prosesnya itu berhari-hari itu. Bahkan berminggu-minggu. Kenapa? Nih gue bongkar semua. Gue ngelamar murni gitu ya. Gue ngelamar, gue CP, gue kirim CP, gue email, gue spam email setiap hari. Akhirnya gue dapet panggilan. Pertama kita tes nilai, kita tes soal, kita ukur tinggi badan, tes kesehatan, semuanya. Proses itu nggak memakan waktu sehari guys, 3 hari minimal. Proses pertama kita nilai, proses kedua kita kesehatan, fisik, semuanya kita dites, dan ketiga baru kita tes lapangan. Jadi seperti itu. Setelah tes lapangan, itu udah kemungkinan besar kita akan bekerja seperti itu ya. Kita udah 90% di tugas ketiga yang 3 nih, udah 3 hari nih ya. Tes lapangan itu kita udah 90% akan keterima kerja gitu. Lalu, dengan entengnya, gue dihubungin, Mas, nanti saya hubungin lagi setelah ini. Gue udah feeling gue itu udah pasti nggak enak gitu ya. Ini bakal beres gitu. Akhirnya apa? Barangan gua itu ya, gua nggak tahu, nggak ada barang gua. Yang barangan gua emang ada yang lolos 2. Lalu temen gue lolos nih 2 nih. Lalu nanya ke gua, lu kenapa nggak masuk? Kenapa nggak dipanggil? Ternyata gua diganti sama seseorang yang nggak pernah tes. Jadi nggak masuk logika gitu. Gua yang tes, gua yang kerjain soal, gua yang pemahaman gua lebih luas. Mohon maaf bukannya gue ngelebihin gitu, gue paham dari bidang ini gitu, gue paham dari segala bidang, dari manajemen lu, dari perusahaan lu dalam bekerja ini seperti apa, dari nyusun barang, transit barang, gue harus tahu gitu ya kan. Lalu dengan entengnya gue nggak masuk, temen gue 2 masuk, cuman kita beda divisi, beda bagian. Dia bagian luar, dia satpam gitu ya, gue bagian satpam, dia udah masuk. Kita bareng bertiga, cuman kita beda pekerjaan, beda bagian aja gitu. Lalu temen gue berdua ini udah masuk, pas masuk PT, pas mulai pertama kerja, entah dari mana ada orang baru di situ, pakai baju hitam putih gitu kan, bawa lamaran, set, hari itu langsung kerja dengan posisi yang sama posisi sama di gue gitu, di pergudangan. Kan gue bingung kan, kok bisa dia semudah itu. Jadi itu namanya kekuatan orang dalam dan uang. Jadi kayak gitu. Walaupun lu punya sepupu manajer, walaupun lu punya paman, punya om gitu ya, orang dalam HRD apa nggak akan enak gitu, sama aja lu harus keluar duit buat pokok dia. Jadi seperti itu. Jadi satu kesalahan ini nggak akan pernah hilang gitu ya. Namanya admin kerja ini nggak tahu kapan hilangnya gitu ya. Mungkin nggak akan pernah. Kita kan berdoa aja gitu ya. Dari nggak ada salah-salahan pihak sebenarnya mah. Dari kita juga salah, dari orang sana juga salah. Kita pengen kerja instan, kita bayar. Kita pengen kerja murni, kita susah. Jadi seperti itu. Jadi namanya nggak ada yang salah. Jadi lingkup kehidupan ini ya terus berputar gitu ya. Jadi seperti itu.